kita akan membahas beberapa contoh soal dari materi kita kemarin, yaitu dari 2.3 sampai dengan 2.5, di mana 2.3 ya merupakan aturan pencarian turunan ataupun misalnya penggunaan teorema yang membantu kita. Nah, pertama kita mau melihat contoh-contoh soalnya ya. Yang pertama, tentukan turunan dari katanya apa, fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 4x kurang 1 ya. Maka kita akan menyelesaikannya. Ingat kalau misalnya kemarin fx ya, ketika fx-nya sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya ataupun turunan fungsi fx-nya itu sama dengan n dikali x pangkat n kurang 1 ya. Nah, maka di sini kita punya x pangkat 4, hasil turunannya 4 ya. 4x pangkat 3 ditambah 3 kali 2 6x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 ya. Turunan konstanta itu sama dengan 0. Jadi ini tidak ada ya. Ini dia. Nah, kemudian contoh nomor 2, turunan dari x pangkat min 2 itu sama dengan, nah ini dia pangkatnya si n-nya, min 2 dikali x pangkat min 2 dikurang 1 itu sama dengan min 3. Maka hasil turunannya sama dengan min 2 x pangkat min 3, atau boleh kamu tuliskan menjadi min 2 dikali 1 per x pangkat 3 itu sama dengan min 2 per x pangkat 3. Oke. Nah, selanjutnya ya, turunan dari x pangkat 4 per 3 ya. Ini n-nya adalah 4 per 3 ya, 4 per 3 kemudian sama dengan 4 per 3 dikali x pangkat 4 per 3 dikurang 1 ya. 1 itu 3 per 3, tunggu ini, dikurang 3 per 3 ya, itu sama dengan 4 per 3 dikali x pangkat 1 per 3. Nah, atau juga bisa dituliskan menjadi 4 per 3 dikali akar 3 dari si x. Oke. Nah, kemudian kita mau melihat contoh nomor 4, turunan dari fungsi si y x kuadrat ditambah 1 dikali dengan x pangkat 3 ditambah x tambah 5. Ingat juga kemarin kalau misalnya ditemukan perkalian dari si fx gx ya, ini dia, maka itu akan sama dengan fx dikali dengan g aksen x ditambah gx dikali dengan f aksen x ya. Nah, atau bisa juga nanti memakai u kali v. Nah, di sini kita tentukan dulu ya u-nya dan juga v-nya, boleh bebas. Kamu boleh mengambil v-nya ini atau kamu juga boleh mengambil u-nya ini. Nah, ini kita tentukan u-nya adalah x kuadrat tambah 1, kemudian du dx-nya sama dengan 2x, atau juga boleh kamu katakan u aksen ya. V-nya sama dengan x pangkat 3 ditambah x tambah 5, maka dv-nya per dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 1. Nah, maka penggunaan aturan turunannya terhadap perkalian ya, d turunan u kali v, perkalian u kali v itu sama dengan u dikali dv dx, atau u dikali turunan v ditambah du per dx, atau turunan u dikali v. Nah, maka kita selesaikan dy dx-nya dari fungsinya tadi x kuadrat tambah 1 dikali 3x x kuadrat tambah 1. Nah, ini u-nya x kuadrat tambah 1, kemudian dv dx turunan v-nya yaitu 3x kuadrat tambah 1 ditambah kemudian du dx-nya. Du dx-nya itu sama dengan 2x, kemudian v-nya adalah x pangkat 3 tambah x tambah 5. Kemudian kita kalikan x kuadrat 3x kali 3x kuadrat 3x pangkat 4 ditambah x kuadrat dikali 1 x kuadrat 1 dikali 3x kuadrat 3x kuadrat 1 dikali 1 1 ditambah 2x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah 10x. Nah, hasil akhirnya adalah 5x pangkat 4 ditambah 6x kuadrat ditambah 10x tambah 1. Nah, kemudian kita mau melihat ya turunan ya, turunan dari fungsi yang memiliki pembilang dan penyebut ya, pembilang dan penyebut. Nah, kemarin juga kamu ingat kalau misalnya fungsi tersebut mempunyai pembilang dan penyebut, maka kita menggunakan aturan turunan dari u per v itu sama dengan v dikali du dx dikurang ya u dikali dv dx atau turunan v
per P kuadrat ya, per V kuadrat. Nah, di sini kita substitusi saja, atau juga boleh pakai GX F aksen X boleh. Nah, di sini kita substitusi. Ya ini. U dikali V dikali waksen, V dikali waksen. V-nya adalah V-nya 3X kurang 2, kemudian waksennya 2X dikurang U-nya itu X kuadrat tambah 1 dikali dengan V aksennya itu sama dengan 3 ya. Nah, per P kuadrat per 3X dikurang 2 kuadrat. Maka hasilnya kita kalikan ke dalam, hasilnya nanti 6X kuadrat dikurang 4X dikurang 3X kuadrat tambah 3 per 3X kurang 2 kuadrat. Nah, bisa kita sederhanakan menjadi 3X kuadrat kurang 4X tambah 3 per 3X kuadrat kurang 2 pangkat 2 ya. Nah, kemudian kita lanjut pada materi 2.4 yaitu turunan trigonometri. Nah, turunan trigonometri. Kita mau menentukan katanya turunan dari si Y, di mana Y-nya sama dengan 3X dikali sin X. Kemudian yang kedua katanya kita mau menentukan persamaan garis singgung di X sama dengan pi per 2 ya. Nah, yang pertama kita mau menentukan dulu turunan dari si Y sama dengan X sin X. Nah, perhatikan di sini ada X dikali sin X. Maka kalau sudah melihat seperti ini, kamu ingat aturan perkalian dy dx dari U dikali V ya. U dikali V. Nah, maka di sini kita tentukan dulu mana U-nya. Nah, di sini kita ambil U-nya sama dengan X, maka du dx-nya sama dengan 1. Kemudian V-nya sin X, dv dx-nya atau turunan dari V-nya atau V aksennya sama dengan cos X. Nah, kemudian kita substitusi ke persamaan. Ya. dy dx itu sama dengan U dikali dv per dx atau U dikali V aksen ditambah V dikali du dx atau V dikali turunan si U yaitu U aksen. U-nya adalah X ya, ini U-nya X, kemudian dv dx-nya turunan si V-nya adalah cos X ini ditambah V-nya apa? Sin X. Sin X dikali 1 ya, maka kita kalikan X cos X ditambah sin X. Nah, ini adalah dia turunan dari si X sin X. Kemudian kita mau ditanya itu persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung di X sama dengan V per 2. Nah, di sini kalau ditanyakan persamaan garis singgung maka kita mau mencari gradiennya. Nah, dari sini kita sudah melihat ya persamaan garis singgung di X sama dengan pi per 2. Gradien itu sama dengan turunan si fungsinya atau sama dengan dy per dx. Tadi kita sudah punya turunannya yaitu X cos X ditambah sin X. Nah, kita mau mencari nilai M-nya. Nilai M-nya ya, nilai M-nya. Maka kita mau mencari si M-nya dengan persamaan garis singgung dengan turunannya, dengan hasil turunannya di X sama dengan V per 2. Maka tadi hasil turunannya adalah X dikali cos X ditambah sin X. X-nya pi per 2 dikali cos X, cos pi per 2 ditambah sin pi per 2. Pi per 2 dikali cos pi per 2 itu kan cos 90 sama dengan 0 ditambah sin 90 sama dengan 1. Maka ini 0 ya, ini sama dengan 0 ditambah 1, maka gradiennya atau kemiringannya itu sama dengan 1. Nah, kemudian kita mau menentukan persamaan garis. Persamaan garis maka perlu titik ya. Kita sudah punya M sama dengan 1. Kemudian kita sudah punya si X. Nah, sekarang kita mau mencari nilai si Y ya. Nilai si Y. Ya, Y-nya ya kita substitusi si X sama dengan pi per 2 kepada persamaan awal ya. Persamaan awalnya tadi apa ini ya. Y sama dengan X dikali sin X sama dengan X-nya tadi pi per 2 dikali sin pi per 2 sama dengan pi per 2 dikali sin 91 sama dengan pi per 2. Maka kita punya titiknya di X, Y yaitu pi per 2, pi per 2. Nah, sekarang kita mau mencari persamaan garisnya. Nah, persamaan garisnya ingat ya, persamaan garis di gradien dan di satu titik. Itu sama dengan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang, nah Y satunya adalah pi per 2 sama dengan 1 dikali X dikurang X satunya pi per 2. Y dikurang pi per 2 sama dengan X dikurang pi per 2 ya. 1 kali X 1 dikurang pi per 2. Maka Y nya sama dengan X dikurang pi per 2 tambah pi per 2
ini sama dengan 0. Maka hasilnya Y sama dengan X, atau juga boleh kita buat X dikurang Y sama dengan 0. Nah, kemudian kita mau masuk contoh aturan rantai. Ya, aturan rantai, kalau kamu masih ingat, aturan rantai ini membantu kita pada persamaan yang mempunyai pangkat yang lebih dari 3, lebih dari 3, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita mau melihat contoh 1. Y sama dengan sin X kuadrat dikurang 3X, ya. Nah, di sini kita punya bagian dalam yaitu X kuadrat, kemudian punya lagi fungsi yang di luar yaitu sinus. Nah, maka di sini kita misalkan Y itu sama dengan FU, di mana U-nya sama dengan X kuadrat dikurang 3X, dan FU-nya sama dengan sin U, ya, sin U. Nah, maka kita mau turunkan dy du, dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, dy du itu sama dengan sin U, ya, sin U, ya, sin U, maka itu sama dengan cos U, ya. U-nya tadi X kuadrat kurang 3X, maka menjadi cos X kuadrat kurang 3X. U-nya X kuadrat dikurang 3X, du dx-nya 2X kurang 3. Nah, sekarang kita substitusi ke persamaan. Ya, dy dx itu sama dengan dy du dikali du dx. Nah, dy du-nya tadi adalah cos dikali X kuadrat kurang 3X. Nah, ini satu kesatuan ya. Cos X kuadrat kurang 3X dikali 2X kurang 3. Nah, maka kalau kita sederhanakan menjadi 2X kurang 3 dikali cos X kuadrat kurang 3X. Nah, sekarang kita mau melihat contoh 2. Diketahui fungsi Y-nya sama dengan 1 tambah cos 2X pangkat 3. Nah, di sini kita mau menentukan dy dx-nya berapa, ya. Nah, kamu perhatikan di sini dia punya berapa fungsi yang bisa kita misalkan ya, 1 tambah cos 2X pangkat 3. Fungsi luar yaitu fungsi luar, ya. Dan juga ada fungsi yang di dalam. Nah, yang pertama kita misalkan Y sama dengan U pangkat 3. Y ini kita misalkan yang di dalam dengan U, ya, U pangkat 3. U-nya adalah 1 tambah cos 2X. Kemudian di 1 tambah cos 2X kita juga punya fungsi lain lagi yaitu di 2X. Nah, 2X ini juga kita misalkan A, ya. Maka kita lihat dulu turunan pertama, turunan dari si U, du per dx sama dengan negatif sinus 2X, ya. Kemudian si A-nya tadi 2X, dA per dx-nya berapa? Sama dengan 2, ya. Maka du dx-nya itu sama dengan negatif sin 2x dikali 2. Nah, kita kembalikan ke persamaan. dy dx-nya sama dengan dy du dikali du dx. Sama dengan tadi kita punya dy du. Turunannya apa? Turunannya ini sama dengan 3, ya. 3 dikali U, atau bisa kita juga turunkan dulu ini Y aksen, ya. Y aksen sebentar. Y aksennya itu sama dengan 3U kuadrat, ya. Nah, 3 dikali 1 tambah cos 2X pangkat 2. Loh, kenapa tiba-tiba 1 tambah cos 2X? Ini langsung kita ganti saja, U-nya sama dengan 1 tambah cos 2X. Maka 3 dikali 1 tambah cos 2X pangkat 2 dikali du dx. Tadi hasilnya apa? Negatif sin 2X dikali 2. Ya, negatif sin 2X dikali 2. Maka kita kalikan 6. Ya, 2 dikali 3, 6. Dikalikan negatif 6. Sin 2X, ya. Sin 2X dikali 1 tambah cos 2X kuadrat. Bisa ya? Jadi hasilnya adalah ini. Nah, kemudian kita lihat contoh lainnya lagi. Ketika Y-nya sama dengan akar dari 5X kuadrat kurang 1. Nah, ini yang diminta adalah dy dx-nya. Nah, coba perhatikan. Y sama dengan 5X kuadrat kurang 1 pangkat setengah. Nah, di sini kita misalkan, ya, yang pertama itu adalah ini, ya, dalamnya ini, ya. Maka Y sama dengan U,
pangkat setengah dengan U-nya sama dengan 5x kuadrat kurang 1. Ya, dy du-nya itu kita turunkan U pangkat setengah, setengah kali U pangkat minus setengah sama dengan setengah kali 5x dikurang 1 pangkat negatif setengah. Ya, kemudian kita punya U-nya sama dengan 5x kuadrat, du dx-nya sama dengan 10x. Ya, 10x. Nah, ya, maka U-nya tadi apa? Oh, U-nya tadi adalah 5x kuadrat ya. U-nya 5x kuadrat kurang 1 pangkat minus setengah dengan si U-nya sama dengan 10x, turunan si U-nya 10x. Kemudian dy du dikali du dx. Dy du-nya tadi adalah 5x kuadrat ya, kurang 1 pangkat minus setengah. Kemudian dikali dengan du dx-nya 10x dikalikan 2 5x. Kemudian ini bisa disederhanakan juga lagi menjadi 5x per akar dari 5x kuadrat kurang 1. Nah, sekarang kita mau lihat contoh ini. Dy dx sama dengan cos kuadrat x pangkat 4. Ini ada dy dx-nya berapa? Nah, kamu coba perhatikan di sini ada berapa fungsi ya yang harus kita misalkan. Yang pertama 1 ya. Kemudian kita lihat lagi ada cos 2. Kemudian kita lihat lagi ada pangkat 3. Nah, maka bisa kita buatkan dari dalam dulu ya. A sama dengan x pangkat 4. Kemudian setelah A, kemudian kita misalkan yang kedua ada cos A, dalamnya A ya, cos A. Nah, setelah itu kemudian kita punya masih pangkat ya. Maka kita misalkan tadi ini si U ya sama dengan cos A, maka si satu kesatuannya Y sama dengan U kuadrat ya, U kuadrat. Kalau misalnya kita susun ini tadi, kita susun ini di sini ya. Sebentar, kita susun ini dulu. Y sama dengan U kuadrat ya. Y, U-nya tadi apa? Cos A ya kan, A-nya apa? Ini sama dengan cos, ini kuadrat ya, atau di sini saya boleh buat cos A, cos kuadrat. Kemudian A-nya tadi apa? X pangkat 4. Sama ya, cos kuadrat X pangkat 4. Sekarang kita mau mencari turunannya. A sama dengan X pangkat 4. dA dx 4X pangkat 3. Kemudian U-nya sama dengan cos A, du dA ya terhadap variabel A, bukan du dx ya. Du dA itu sama dengan negatif sin A. Bisa ya. dy du sekarang. U-nya U kuadrat turunan Y terhadap variabel U sama dengan 2U. Nah, sekarang kita tinggal substitusi ke persamaannya. Ya, tadi dy dx-nya itu sama dengan dy du dikali du dA dikali dA per dx. Nah, disinilah kelihatan aturan rantainya. Pertama, kedua, kemudian bukan di situ ya, du. Nah, pertama, kedua, dan ketiga, begitu. Nah, seandainya ini kalau kita substitusi ya, maka ini du-nya kemudian dA-nya juga ya, sisa adalah dy dx. Kita eliminasi maksudnya. Nah, sekarang kita pakai tadi dy du itu sama dengan 2u, kemudian du dA negatif sin A dikali dengan dA dx 4x pangkat 3 ya. Maka U-nya tadi apa? Ya, 2 dikali U-nya adalah cos A. A-nya apa? X pangkat 4. Ya, cos X pangkat 4 dikali ya, dikali dengan negatif sin A. Negatif sin A-nya tadi adalah X pangkat 4 dikali 4X pangkat 3. Nah, ini kita kalikan 2 dikali 4 dikali negatif 8X pangkat 3. Ini ya, 4X pangkat 3 dikali cos X pangkat 4 dikali sin X pangkat 4. Maka inilah hasil dari turunan fungsi dy dx dari y sama dengan cos kuadrat X pangkat 4. Oke, terima kasih.